Vaskularisasi dari musculus gastrocnemius. Yang pertama, diawali pada arteri iliaca externa, kemudian diteruskan ke bawah menjadi arteri femoralis. Lalu dilanjutkan menjadi arteri poplitea. Di arteri poplitea memiliki dua percabangan, yaitu arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Lalu pada arteri tibialis posterior diteruskan ke arteri fibularis. Inervasi dari plexus L2 sampai L4 melalui nervus ischiadicus ke nervus femoris, lalu ke nervus popliteal dan ke nervus tibialis. Setelah adanya impuls dihantarkan melalui neuromuscular junction dan diteruskan hingga ke medulla spinalis, lalu dari medulla spinalis ke chordo dorsalis medulla spinalis, lalu ke thalamus, lalu ke gyrus precentralis dan terjadilah persepsi gerak, lalu diteruskan kembali ke otot dan terjadilah gerakan. Origo gastrocnemius kaput medial berada di condylus medial os femur, sedangkan kaput lateral berada di condylus lateral os femur dan insersionya pada os calcaneus. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme gerak, kontraksi, dan relaksasi. Jadi asetilkolin dilepas dari terminal sinaps, kemudian asetilkolin akan berdifusi dan berikatan dengan protein reseptor yang terdapat pada myofibril atau serat otot. Terjadinya ikatan tersebut akan memicu adanya depolarisasi. Depolarisasi sendiri merupakan proses masuknya ion natrium ke dalam sel neuron atau akson yang akan menyebabkan membran di dalamnya atau intrasel menjadi positif, sedangkan di luar membran atau ekstrasel akan bersifat negatif. Adanya depolarisasi ini menyebabkan terjadi perubahan potensial aksi. Perubahan potensial aksi akan terus berlangsung di membran plasma hingga masuk ke T-tubul dan masuk ke retikulum sarkoplasmik. Retikulum sarkoplasmik akan menyebabkan Ca2 terpompa secara aktif menuju ke sitosol ion kalsium yang berikatan pada bagian troponin. Kemudian ketika ion Ca berikatan dengan troponin, maka tropomyosin akan bergerak bergeser sehingga kepala myosin akan menempel dan kepala myosin akan berikatan dengan aktin. Lalu kepala myosin akan menarik aktin menuju ke bagian tengah sentromer dan membuat otot memendek sehingga terjadilah proses kontraksi. Lalu setelah ion Ca2+ terlepas dari tropomin, maka tropomyosin akan kembali bergeser menutup tempat pelekatan kepala myosin dan menyebabkan myosin tidak dapat menarik aktin sehingga menyebabkan relaksasi. Fungsi memiliki fungsi sebagai pelantar fleksi, membantu dalam fleksi genu, stabilator sendi lutut dan kaki untuk menjaga postur saat berdiri.